Halo, kembali lagi di channel saya. Oke, teman-teman, to the point aja lah ya. Langsung bahas Duolingo ya. Ini lanjutan video sebelum ini ya, sebelum video ini gitu. Ada yang ngirim screenshotan ke DM Instagram saya ketika saya memposting ulang, memposting ke story IG postingan Pak Roy Sakti yang berkaitan tentang Jomingo ya. Kalau Pak Roy Sakti bilangnya jomblo melongo tuh. Bisa aja Pak Roy ya. Nah, dia itu ya pastilah gimana mungkin dia tahu informasi tentang Jomingo kalau dia nggak masuk di grup Jomingo gitu. Sebetulnya banyak ya DM ke saya dan mohon maaf teman-teman ya, yang nge-DM ke saya yang mungkin teman-teman berkaitan dengan Jomingo, saya nggak baca semua gitu. Karena saya itu pegang HP itu sore ke malam. Kalau pagi ke sore sekitar jam 4 jam 5-an, saya jarang pegang HP gitu ya. Kalau sekalipun pegang, buat yang penting-penting dulu aja gitu. Tapi ini sebagian udah saya balas sih. Tapi nggak semuanya, karena terlalu banyak ya. Terlalu banyak, ada puluhan yang masuk yang nanya-nanya Jomingo ya. Saya heran sih, kenapa kok nanya sama saya gitu. Baru yang, Kak gimana ini? Bang gimana ini? Saya WD kok nggak bisa-bisa ya di Jomingo. Kok nanya ke saya gitu. Aduh, heran saya. Tanyanya ya ke leader. Kak. Buat apa? Buat apa ada leader? Ada tim leader? Aduh, aneh nih. Nanya kok ke saya. Kadang kata Pak Roy juga banyak yang DM gitu ya. Heran, buat apa ada tim leader di Jomingo? Kalau member-membernya kayaknya sih orang awam gitu ya. Nanyanya ke saya gitu. Saya kan bukan player Jomingo gitu ya. Aduh, oke langsung. Oh ini dia ngirim screenshotan yang sebelumnya sih ya. Di video sebelumnya juga sudah, tapi ini agak agak beda ya. Oke, kita poin-poin satu, klarifikasi dari Mr. Martin katanya. Wah, tampan juga Mr. Martin ya, ganteng. Mr. Martin mengklarifikasi jika dia sebelum bergabung dengan Jomingo, belum pernah bergabung dengan perusahaan yang telah bangkrut, jadi bukan scam. Seperti yang dituduhkan oleh blogger, dan dia mengklaim blogger memberikan pernyataan salah, fitnah, kenyataan yang salah untuk menjatuhkan perusahaan dengan santai, sebagai topik konten yang sedang hangat untuk viral, dan mendapatkan pengikut, subscriber, dan benefit. Oh, kan Domingo juga diadakan untuk mendapatkan member ya, pengikut. Gini ya, untuk viral, saya rasa bahas beginian nggak seviral apalah gitu ya, nggak viral, merasa aja lah gitu ya, perasaan aja viral gitu ya, perasaan aja gitu. Kalau viral viewsnya udah jutaan tuh, nah ini 1.000 juga menanjak dikit-dikit gitu kan. Tapi bukan cuma itu sih, saya tuh membahas yang beginian tuh udah mau 3 tahun loh, dan saya nggak pernah dapat apa-apa selain dapat AdSense. Tapi AdSense juga nggak bikin saya kaya gitu ya. Ya saya seadanya aja, sederhana hidupnya gitu ya. Tapi alhamdulillah punya kenalan yang bonafit-bonafit ya, yang bonafit-bonafit. Maksudnya punya kenalan yang memang orang-orang penting gitu. Tapi kalau saya hidupnya sederhana aja gitu. Kalau misal ada kasus hukum, alhamdulillah banyak yang mau membantu gitu. Misal pengacara-pengacara top gitu ya, banyak ya. Ini nggak menjatuhkan sih, menjatuhkan dengan santai ya. Topik konten, topik konten. Oke, kalau konten harus ada topik ya. Podcast aja, podcast Om Deddy Kobusier aja kan harus ada topik gitu ya. Jangankan konten sih. Kalian ada yang berprofesi sebagai guru nggak atau dosen? Ketika mengajar kan harus ada topik konten. Kalian ngobrol, ngopi di warung kopi, awal-awal pembicaraan, obrolan itu kan harus ada topik ya. Iya sih, gitu ya. Topik itu ya nggak bisa dihindari gitu. Tapi kalau masalah di YouTube ya konten, kalau misal saya gitu ya, kalau misal saya kontennya itu tentang mukbang atau channel mancing, tiba-tiba bahas Domingo, nah itu ya demi konten, iya kan? Misal saya itu kontennya tentang apa ya, tentang memasak gitu, loh kok tiba-tiba bahas Domingo, nah dia tuh pengen naik, ya pengen viral gitu, atau naikin rating gitu. Kalau saya mah mau yang banyak kok ya, aplikasi-aplikasi yang saya bahas, saya bongkar, itu view-nya sampai detik ini ada loh yang cuma 200, 300. Ya nggak masalah sih. Ya nggak masalah. Karena itu bukan kejaran saya. Yang penting saya informasikan ya udah gitu. Untuk masalah penghasilan, kalau saya pengen kaya, saya ngonten hiburan aja.
ngeprank gitu atau apalah gitu. Jangan bahas investasi kayak gini, apalagi ponzi itu nggak bakal jadi kaya sih buat saya gitu. Tapi ya mungkin mudah-mudahan gitu ya ada pahalanya gitu ya, mengingatkan orang itu memang memang nggak semudah menjerumuskan gitu ya, mengingatkan itu nggak semudah menjerumuskan, tapi ya nikmati aja gitu ya. Di sisi lain banyak yang menjerumuskan orang ke ponzi ya, di sisi lain juga contohnya saya nggak mau gitu ya. Kalau saya mau main aplikasi-aplikasi beginian bisa bisa banget gitu ya, apalagi modal cuma 50.000 100.000 bisa banget, tapi ya saya nggak mau. Oke, kalau benefit gini ya kan di YouTube itu, oh mungkin AdSense, ya bener AdSense. AdSense itu bonus sih, menurut saya bonus. Kan kalau kita udah nge-YouTube, sebetulnya bisa aja sih saya matikan ads-nya gitu ya, iklannya gitu ya. Bisa aja saya matikan ads-nya. Nanti saya pikir-pikir lagi lah ya. Ya meskipun penghasilan atau benefit dari sekali memposting Domingo paling 20.000 ya, paling ya kadang $1 nggak nyampe gitu. Kadang $1 nggak nyampe. Jujur nih saya teman-teman. Kalau kalian mau coba bikin channel yang kontennya seperti saya, bahas-bahas investasi, bahas-bahas ponzi, silahkan. Oke, selanjutnya. Beredar di sosial media video pidato yang tidak benar. Jika para blogger merasa itu benar, maka bawa video tersebut ke pengadilan sebagai bukti kalau mereka benar, karena benar salah akan lebih baik di pengadilan. Pengadilan mana? Aduh, masa saya tiba-tiba ke pengadilan, misal saya atau Pak Roy Sakti, tik ke pengadilan. Bapak mau apa? Mau ini? Aduh, mau mau nampilin ini nih, mau ngasih tahu ada video Mr. Martin misal yang mirip Mr. Martin. Aduh, emangnya ke pengadilan seenak jidatnya. Aduh, kecuali kalau kalau Jomingo melaporkan blogger ya, YouTuber yang dianggapnya mencemarkan nama baik, baru di sana masuk. Ya, misal konten kreator A dilaporkan A B C D, misal kan banyak ya yang bahas Jomingo ini. Dilaporkan sama Jomingo. Nah, baru masuk itu video. Kalau konyong-konyong, aduh, gimana sih? Ini ini tuh kalau orang awam melihat pengumuman klarifikasi ini mungkin masih ragu, bahkan ya percaya gitu aja gitu. Tapi kalau saya ini waduh, soalnya di sini saya punya TB3 ini, tata bahasa baku bahasa Indonesia. Setelah diskusi dari kantor pusat, Mr. Martin sementara tidak lagi memegang kendali sebagai Direktur Jomingo di area Asia Pasifik sampai kantor pusat telah menyelesaikan semua penyelidikannya. Aduh, gimana sih? Menyangkal. Ini sama ya seperti di video saya sebelumnya. Menyangkal tapi diberhentikan. Pertanyaannya siapa yang memberhentikannya gitu. Siapa PT Bingobi itu Pak Suwandi, Bapak Suwandi itu siapa? Pak Suwandi itu apa? Siapa ya? Aduh, kan di keterangan itunya ya, di keterangan PT Bingobi Digital Kreasi itu direktur PT-nya itu bernama Suwandi. Ya, Bingobi Indonesia ini namanya Suwandi. Tapi ditanyakan ke membernya, oh, siapa tuh Suwandi, Bapak Suwandi? Dengan ngada-ngada, Bang. Waduh, aduh, ya udah tanyain aja ke lembaga yang bersangkutan siapa direktur PT Bingobi Digital Kreasi. Gitu, nanti dikasih tahu namanya Bapak Suwandi. Tapi nggak muncul ke permukaan gitu. Apa cuma namanya doang gitu yang nggak tahu juga lah. Itu urusan hanya Jomingo dan Tuhan yang tahu sama Mr. Martin kali. Oke, diberhentikan. Siapa yang memberhentikannya gitu? Presiden Direktur Asia Pasifik loh. Waduh, sembarangan main diberhentikan. Harusnya kan kalau menyangkal, ya udah sangkal dan lawan. Nah, misal, wah ini menjelekkan nih, memfitnah ini bukan ke Jombingo sih, ini lebih ke misal saya ke Martin gitu, Mr. Martin. Mr. Martin, gitu ya. Kalau Anda menyangkal, kenapa Anda diberhentikan gitu? Jombingo itu lagi menyelidiki apa? Men, kantor Asia Pasifik sampai apa? Kantor pusat telah menyelesaikan semua penyelidikan tentangnya. Oke, gini. Mr. Martin sementara tidak lagi memegang kendali sebagai Direktur Jomingo di area Asia Pasifik sampai kantor pusat telah menyelesaikan semua penyelidikan tentangnya. Maksudnya Mr. Martin lagi diselidiki sama Jomingo. Wah, harusnya kalau terbukti nih ya, terbukti foto ini. Duh, selalu ya nggak muncul-muncul. Set. Ih, ya udah nih, Mbak. Nah, ini harusnya kalau foto ini terbukti ya, ini kan mirip gitu ya sama GIBX yang scam gitu ya. Dan jadi pembicara juga.
tapi namanya bukan Mr. Martin gitu ya. Kalau benar ini terbukti bukan fitnah dan memang itu Mr. Martin, Jomingo harusnya beri apresiasi dong ke konten kreator yang membongkarnya, ke saya gitu ya, ke Pak Roy Sakti dan teman-teman saya juga yang satu konten dengan saya gitu ya, satu kategori konten dengan saya, masih banyak lah. Harusnya beri penghargaan dong, misal kasih apa, produk konsinyasi gitu ya, nanti saya kirim ke Uganda gitu, saya jual ke Uganda gitu, misal minyak goreng gitu saya kirim, saya jual ke Uganda ya, ke Karibia gitu ya, atau ke mana ya, ke Kamboja gitu. Nah di sini teman-teman ya, ada yang share ke DM Instagram saya, sekarang naik lagi untuk transaksi barang harga 900.000, keuntungan yang ditawarkan 120.000, entah ini per hari atau per apa gitu ya, nggak tahu juga. Saya tanya, sekarang bisa via Alfamart nggak, top up gitu ya, isi apalah gitu, pembayarannya gitu. Tidak ada pilihannya lagi gitu. Aduh, kalian mau tahu kenapa nggak bisa bayar via Alfamart lagi? Saya kasih tahu nggak ya? Ya udahlah, kalian tanya aja ke Alfamart. Terus di bawahnya ada penawaran kayak gini, beberapa eh, mengalami keterlambatan penarikan. Waduh, ini khusus tim pemasaran Mister Siregar. Khusus hari ini bagi semua pengguna yang top up hari ini akan dapatkan bonus 5%. Top up pertama. Top up hari ini gitu ya. Top up hari ini mendapatkan bonus 5%. Nggak tahu hari ini hari apa ya. Top up ke admin masing-masing grupnya untuk di data mendapatkan bonus top up 5%. Gimana sih ini? Silahkan apa ini? Ini ya. Khusus hari ini bagi semua pengguna yang top up hari ini akan mendapatkan bonus 5%. Silahkan laporkan ID kalian ketika selesai top up ke admin. Oh, gitu ID-nya gitu ya. Oke, happy shopping. Happy shopping. Tapi beberapa mengalami keterlambatan penarikan. Waduh, gimana sih? Ada penawaran menggiurkan, tapi ada keterlambatan WD. Udah biasa sih. Udah biasa. Yang kayak gitu udah biasa. Di sini biasanya penarikan masuk antara jam 3 sampai jam 7 H+1. Oke, misal mungkin ya, hari ini WD, nah besok jam 3 sampai jam 7 sore harusnya landing biasanya gitu. Ya, 3 sampai 7 sore hari. Nah, tapi hari ini banyak yang belum masuk padahal sudah jam 7 malam. Nah, hari ini tuh saya bikinnya hari Selasa, oh mungkin Senin. Oke. Senin ya. Senin Senin ya benar. Karena saya bikin video ini hari Selasa jam 3 malam, jam 3 subuh gitu ya. Menjelang subuh lah gitu. Oke, berarti hari Senin ya, tanggal 19. Sebagian besar juga di reject. Nah, kok di reject gitu ya? Gini ya, logika kalian nih, logika kalian. Kalian WD. Setelah kalian bertransaksi di Jombingo ya, alurnya wah berproses sampai terkumpul tuh di saldo di aplikasi Jombingo masing-masing ya kalian itu. Kalian mau narik WD, kok di reject gitu? Emangnya itu saldo duit siapa? Tentunya ya duit kalian sebagai membernya. Gitu kan? Gitu nggak? Gitu ya? Gitu dong. Gitu. Uang yang mau ditarik, mau di WD itu kan duit membernya. Kok di reject? Kayak ini mau ngambil nih, nggak boleh gitu. Kayak gitu. Kok nggak boleh? Itu kan duit membernya gitu ya. Kok ini semakin mendekati ke Ponzi gitu ya. Semakin mendekati banget ke Ponzi-nya. Coba aja lah gini. Coba aja nih untuk member Jombingo ya, mungkin seluruh Indonesia gitu. Coba WD All. WD All ya. WD All itu ya kalian tarik semua saldo kalian di Jombingo. Gitu sih untuk membuktikannya, gitu gitu juga udah cukup gitu ya. Untuk membuktikannya itu juga udah cukup. Kalian tarik aja semua saldo. Ini kalau bisa semua member seluruh Indonesia, tapi jangan seluruh Indonesia. Jawa Barat aja, Jawa Barat ya, khusus daerah provinsi Jawa Barat gitu, yang gabung di Jombingo. WDO aja semua, gitu ya. Tapi kalau misalkan leader kalian, wah jangan WDO. Nah, itu kan tugas leader ya, membimbing gitu ya, mengatur para bawahannya. Jangan dengerin leadernya, tapi WDO aja, coba aja penarikan, diam-diam gitu, jangan ngasih tahu siapa-siapa, jangan ngasih tahu leader atau admin Domingo, diam-diam kalian coba penarikan semua aset, semua member, nggak semua Indonesia gitu ya. Contoh Jawa Barat dulu aja gitu ya, atau Jawa Timur atau mana lah, terserah kalian gitu ya. Tapi ujung-ujungnya se Indonesia ya, kalau kalian dengerin saya. Ya udah, WDO saja semuanya, diam-diam gitu di rumah lah. Masa sih bener nggak nih kata abang ini, bener nggak kata channel ini? Ya iya silakan, WD aja semua ya, semua. Misal kalian punya member di Jomingo itu banyak, misal ada 50 orang,
ajak tuh 50 orang, WD all semua, WD all, jangan disisa-sisain, gitu. WD all semua. Oke lanjut, ini aku dapat dari teman-teman yang masih bergabung. Soalnya aku udah enggak, oh dia itu udah enggak. Aku mengajak semua bawahanku untuk menarik dana dan itu dianggap sebagai mendiskreditkan perusahaan, diancam akan dilaporkan. Aduh, ini ya, mau narik, semua member mau narik saldo, mau WD, dikatakan mendiskreditkan perusahaan. Mendiskreditkannya di mana gitu? Aduh, bingung ini. Mendiskreditkan. Paham mendiskreditkan nggak sih? Woi, Jombingo, kata Pak Roy, jomblo melongo. Mendiskreditkan. Woi, Jombingo, itu tuh duit para member ente. Kenapa ente reject? Kenapa nggak boleh di WD? Semua aset membernya. Malah diancam akan dilaporkan. Gak logik loh. Misal saya nih, misal. Atau kalian lah, punya aplikasi wallet, Dana, misal Dana ya. Dana wallet atau Oppo GoPay apalah gitu. Kalian punya aset di sana 10 juta. Kalian tarik semua. Bisa nggak? Pasti bisa. Setelah dikurangi biaya admin atau apalah gitu. Tapi bisa dinolkan. Bisa ditarik gitu. Jangan ke Oppo GoPay Dana lah ya. Yang sama itu e-commerce lah. Misal Shopee ya. Saldo Shopee, Tokopedia atau Lazada gitu ya. Bisa nggak ditarik semua? Bisa. Misal Shopee. Ini saya nggak membaguskan Shopee loh ya. Nggak promosi Shopee. Oke lah saya sebutnya toko oren. Toko oren, misal kalian punya saldo di toko oren. Kalian pengen WD itu semua. Saldo di toko oren. Ya nggak apa-apa juga kok. Gitu ya. Kan mau disaldo mau enggak itu kan hak para user atau pengguna. Meskipun kalau di Shopee jarang nyebutnya member sih, jarang nyebut member Shopee gitu ya, jarang. Tapi ya pengguna Shopee aja gitu ya, jarang lah. Misal kalian download aplikasi Shopee atau Tokopedia, Lazada atau e-commerce atau apa eBay gitu. Rasanya saya pernah ya mendownload e-commerce tersebut dan saya nggak disebut member gitu ya, cuma disebut halo pengguna, halo user, gitu doang gitu ya. Oke lah, itu aja. Saya udah ngantuk teman-teman ya. Aduh, apalagi hari ini hari Selasa nih ya. Saya bikin videonya Selasa jam 3 malam, jam 3 subuh. Bayangkan jam 3 subuh, saya jam 1 saya bangun ya, ngopi-ngopi dulu jam setengah 3, jam 2 sampai jam 3 lah. Ini kan saya bikin videonya 2 ya sama yang kemarin. Itu saya bikin video jam 6 atau setengah 6 kerja gitu. Aduh, ini amat ya. Kerja sambil ngonten. Bagus juga sih. Penghasilannya gede yang kerja, gede yang konten, gede yang kerja gitu ya. Kalaupun saya nggak konten ya tetap bisa makan gitu. Karena yang konten dikit, penghasilannya dikit kalau saya gitu ya. Saya nggak sebut penghasilan, itu cuma bonus. Oke, terima kasih. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya karena masih banyak aplikasi-aplikasi Ponzi lainnya yang perlu saya bahas. Yang bermunculan tuh keenakan tuh. Aplikasi Ponzi yang baru-baru itu keenakan, nggak di-review, nggak dibahas sama channel saya. Gitu ya. Oke, mungkin ini video terakhir dulu ya. Bahas Domingo, masih banyak aplikasi lain. Ada lagi tuh reinkarnasi NL hijau tuh ya. Dengan nama yang sama muncul lagi, nanti saya bahas kapan-kapan ya. Kalau aplikasinya sebelum belum scam gitu ya. Karena banyak saya mau bahas nih ini minggu depan, tahu-taunya udah scam gitu ya. Oke, terima kasih untuk member Domingo ya. Saran saya coba WD all aja semua aset kalian. Kalau di reject terus, masa sih kalian di pikirannya nggak ada tanda tanya gitu. Oke, see you. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.